Saudara, pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah selama 2 dekade terakhir dilarang. Nah, aturan ini diterbitkan saudara lewat peraturan pemerintah nomor 26 PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Ini tercatat di pasal 9 ayat bab 4 butir 2. Nah, peraturan pemerintah ini merupakan inisiasi dari Kementerian Kelautan Perikanan yang membawahi dari aturan ekspor pasir. Ada beberapa aturan yang tertulis di peraturan pemerintah tersebut soal izin ekspor pasir laut. Pertama, izin ekspor boleh dilakukan asal kebutuhan dalam negeri terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ada syarat juga soal ketentuan yang harus dipenuhi pelaku usaha, mulai dari perizinan, lalu juga syarat penambangan pasir laut, hingga soal bea keluar. Nah, ini sebenarnya sudah dilarang 21 tahun lalu di sekitar 2002 atau 2003 ketika akhirnya ekspor pasir di stop di tahun 2002. Ada beberapa kondisi yang menjadi latar belakangnya kenapa ekspor pasir akhirnya di-stop oleh pemerintah Indonesia. Jadi ketika tahun 2002 total volume yang tercatat ekspor pasir adalah 26 juta meter kubik. Angkanya benar atau tidak ini yang masih menjadi tanda tanya sebenarnya. Ketika tahun 2002 pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, kondisinya waktu tahun 2002 banyak pengusaha yang merekayasa data volume ekspor. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengekspor sebanyak mungkin pasir laut dengan harga yang dijual jauh lebih murah dibandingkan keekonomiannya. Jadi kalau ngelihat data sebenarnya saudara ketika 2002 ada angka ratusan juta kebutuhan ekspor pasir. Kebutuhan pasir yang dibutuhkan oleh Singapura sebagai negara yang cukup banyak mengimpor pasir dari beberapa negara, salah satunya adalah Indonesia. Nah, masuk akal nggak sih kalau angkanya cuma 26 juta meter kubik ketika tahun 2002? Nah, ketika itu pun tanpa memperhatikan dampak lingkungannya, pemerintah mengeluarkan izin untuk ekspor pasir. Lalu sekarang dikeluarin lagi setelah dilarang selama 20 tahun, Menko Marves Luhut Panjaitan kemarin bilang kalau ia akan menjamin ekspor pasir laut tidak akan merusak lingkungan karena hanya akan dilakukan untuk lokasi-lokasi di mana titik dasar lautnya dangkal dan memiliki timbunan sedimentasi pasir. Sekali lagi, itu adalah janji di awal. Bagaimana pelaksanaannya kembali menjadi tanda tanya. Karena sebenarnya ada beberapa dampak yang dikhawatirkan ketika ekspor pasir kembali dibuka. Terutama soal lingkungan. Pertama, ada abrasi. Dampak abrasi terutama untuk pulau-pulau kecil yang dikhawatirkan bisa tenggelam. Berkaca dari tahun 2002, ketika itu pengerukan pasir banyak dilakukan di area Riau. Terutama ada salah satu pulau yaitu Pulau Nipa di Batam. Ini banyak dikeruk untuk diekspor ke Singapura. Ketika 2002 ini hampir membuat Pulau Nipa tenggelam karena pasirnya terus dikeruk akhirnya terjadi abrasi. Padahal Pulau Nipa adalah salah satu tolok ukur perbatasan Indonesia dengan Singapura. Jadi bisa Anda bayangkan kalau pulau itu tenggelam, bagaimana perbatasan Indonesia dan Singapura kalau tidak ada tolok ukurnya karena pulaunya tenggelam. Tidak hanya di area Batam tadi, tidak hanya di Sumatera, ada juga di Kepulauan Seribu. Total ada sekitar 6-7 pulau yang terancam tenggelam karena abrasi, karena pengerukan pasir besar-besaran. Nggak hanya itu, ekspor pasir yang mengeruk pasir di Indonesia ini juga akan membuat lingkungan sungai rusak. Kalau lingkungan sungai rusak, tentunya ekosistem di sungai tersebut juga akan terdampak. Belum lagi karena sanksi yang rendah muncul banyak penambang-penambang pasir ilegal. Bahkan saudara ketika 2012, sebenarnya kan kita udah dilarang di 2002 nih. Tapi di 2012 masih ditemukan banyak ekspor pasir laut ke Singapura yang dilakukan tentunya secara ilegal. Mengingat harga pasir di Singapura ini lebih mahal 2 kali lipat dibandingkan dengan pasir dari Indonesia. Makanya kenapa mereka senang banget mencari pasir dari Indonesia. Ini adalah hanya mungkin sebagian kecil dari dampak besarnya.
Pertanyaannya, seberapa masif dampak dari ekspor pasir ini? Pagi ini kita akan berbincang bersama Afdillah, juru kampanye Laut Greenpeace, saudara di Kompas Bisnis. Mas Afdillah, selamat pagi. Ini kalau bicara soal ekspor pasir laut yang pemerintah secara mengejutkan kembali dibuka gitu. Bagaimana Greenpeace melihatnya? Apakah memang kita ini kelebihan pasir sampai harus ekspor gitu, Mas? Ya, terima kasih Mbak. Jadi ini hal yang sudah kita prediksi dari awal ya, karena merujuk pada diterbitkannya Undang-Undang Minerba yang baru beberapa tahun yang lalu itu, di mana menempatkan wilayah laut sebagai salah satu wilayah tambang. Kemudian kesininya akhirnya itu terjadi. Kemudian kita tahu perjalanan cukup panjang, Undang-Undang Cipta Kerja dan seterusnya, dan kita menyimpulkan ini adalah salah satu bentuk dari ketidakkonsistenan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam kita. Jadi setiap kali pemerintah menyampaikan bahwasanya sustainability, kemudian krisis iklim menjadi prioritas, tapi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini tidak relate dengan apa yang dikomitmenkannya atau yang disampaikannya kepada publik. Kemudian di sisi lain kita melihat ini semacam apa ya, kita bisa menyebutnya ini greenwashing lah. Jadi pemerintah mencoba membungkus semua kebijakan ini dalam yang baik, pemulihan. Dan dari nama kebijakan ini adalah pengelolaan tambang pasir laut, tujuannya adalah untuk mengangkat sedimentasi segala macam, tapi isi dari regulasi tersebut adalah penambangan pasir, tidak lain daripada itu. Jadi ini yang kita sayangkan, sepertinya pemerintah tidak belajar dari pengalaman di masa lalu, karena sampai hari ini mekanisme untuk pemantauan, pengendalian itu tidak jelas. Pemerintah belum punya alat untuk pengawasan yang proper untuk itu. Sehingga kita sangat khawatir dan ini berbahaya sekali untuk keberlanjutan laut kita yang dimana salah satu sebagai life support system yang paling penting bagi masyarakat Indonesia juga masyarakat global, di mana banyak ancaman yang kita hadapi hari ini seperti krisis iklim dan lain sebagainya. Begitu, Mbak. Ini kan sebenarnya diatur di dalam undang-undangnya, sebenarnya ada aturan gitu. Boleh kok ekspor gitu asal kebutuhan dalam negerinya sudah terpenuhi. Tapi pertanyaannya ini kan mencari data kebutuhan dalam negerinya aja agak sulit gitu ya, Mas. Seberapa besar sebenarnya kita punya pasirnya, seberapa besar kita sebenarnya butuh di dalam negeri. Ini kan sebenarnya nggak ada data yang jelas. Nah, gimana nanti pengawasannya kalau aturannya adalah soal kita bicara pemenuhan kebutuhan dalam negeri dulu baru boleh ekspor gitu? Ya, kembali merujuk dari pengalaman masa lalu, kenapa pelarangan di tahun 2023 kemudian dikuatkan di tahun 2027 itu oleh Presiden SBY. Maksudnya banyak sekali kebocoran. Tadi sudah disampaikan beberapa data dan itu hanya yang terekspos, yang tidak tereksposnya banyak. Beberapa riset mengatakan kebocorannya itu bisa sampai 90%. Kemudian dampak-dampak sini juga terasa sekali. KKP pemerintah sendiri sudah merilis ada 26 pulau yang sudah tenggelam. Tapi badan riset kita juga menyampaikan di tahun 2021 itu ada 115 pulau di Indonesia yang terancam tenggelam. Nah, ini nggak jadi pertimbangan bagi pemerintah ketika merilis atau membuat kebijakan yang baru tersebut. Dan ini mengecewakan sekali ya, karena itu tadi, pemerintah tidak menempatkan kepentingan bersama, kepentingan jangka panjang untuk dan juga kepentingan masyarakat yang dimana kita tahu hari ini banyak sekali masyarakat pesisir yang struggling ya, berjuang melawan abrasi, krisis iklim, dan juga mereka bertarung dengan berbagai industri ekstraktif seperti perikanan dan lain sebagainya. Jadi kita kecewa dengan ini dan kita meminta ya ini harus segera dicabut karena tidak tepat dan bahkan berbahaya jika kebijakan ini dilaksanakan. Dan kita lihat juga salah satu yang paling mengancam menurut saya adalah di mana pemerintah daerah kan diberi ruang juga untuk memberikan izin. Ya. Saya tidak membayangkan bagaimana euforia yang terjadi bagi pemerintah daerah membuka izin seluas-luasnya di seluruh wilayah laut Indonesia. Belajar dari pengalaman kita kemarin itu di wilayah Spermonde, di Sangkarang di Makassar, di mana izin tambang itu dikeluarkan oleh gubernur dan ternyata yang mendapatkan konsesi adalah orang-orang terdekat gubernur juga gitu. Dan sampai hari ini masyarakat yang terdampak di situ mengalami kerugian baik penderitaan ekonomi juga penderitaan sosial. Dan sampai hari ini tidak ada yang bertanggung jawab gitu. Karena apa? Karena secara hukum ini legal, tapi tidak dilihat dampak jangka panjangnya yang dirasakan oleh masyarakat dan harga yang mahal yang harus diberikan, yang harus kita bayarkan untuk itu di masa depan.
Karena ini kan Gitu. kalau bicara soal pengerukan pasir, saya boleh digambarkan Mas Afdillah, apakah memang pulau-pulau yang dikeruk itu adalah pulau-pulau yang sudah pasti berpenghuni atau adakah Indonesia memiliki pulau yang sebenarnya tidak berpenghuni dan pasirnya dikeruk? Ya, ini soal pulau berpenghuni atau tidak berpenghuni ini kan jadi apa ya? Saya bilang begini Pak, tidak ada satupun pulau di Indonesia ini yang tidak berpenghuni ya gitu. Mhm, Walaupun tidak manusia yang menghuninya, ada eh, apa ya seperti hewan laut, ada tumbuhan dan segala macam. oke. Itu menjadi penting. Kemudian Mhm, walaupun beberapa pulau di Indonesia itu tidak ada penduduk ya, kalau tidak berpenduduk itu ada, tapi berpenghuni itu tidak ada. Karena kita dengan makhluk lainnya punya hak yang sama untuk hidup mhm. di pulau-pulau tersebut. Dan bahkan beberapa pulau-pulau tersebut yang tidak berpenduduk itu adalah tempat bagi nelayan untuk berlindung ketika badai, beristirahat, dan juga adalah wilayah perkebunan-perkebunan bagi nelayan sendiri. Jadi tidak ada yang tidak berpenghuni. Oke. Kemudian saya kembali juga, ini soal di dalam regulasi tersebut dikatakan bahwasanya ini untuk pemulihan, pengangkatan sedimentasi. Mhm. Ini kan logikanya aneh gitu loh. Harusnya kalau kita ingin konsisten untuk pemulihan, itu dimulainya dari hulu, dari hulunya Mbak. Gitu. Mhm. Dari mana asal sedimentasi ini? Sedimentasi ini sebagian besar yang paling banyak sedimentasi itu berada di wilayah hulu sungai kan, muara sungai. Mhm. Muara sungai, kemudian kalau itu diangkat di daratnya diberesin dulu gitu. Kenapa begitu? Karena sumber dari sedimentasi tersebut kan adalah karena kegagalan kita di darat mengelola sumber daya alam kita, alih fungsi lahan, forestasi, jadi erosi, kemudian dibawa air sungai ke laut dan terjadilah pendangkalan sedimentasi. Dan itu mengganggu memang. Tapi kalau ingin membereskan itu, di darat dulu diberesin. Pastikan tidak ada alih fungsi lahan, deforestasi, tidak ada lagi yang dikirim. Ini kan aneh kalau ingin mengangkat di laut, tapi daratnya nggak beres tuh kayak apa ya? Kita membersihkan lantai yang bocor, tapi yang bocornya sendiri nggak Nggak diambal dulu ditambal. Pak. Mhm. Kalau kalau regulasi ini tujuannya itu, Mhm. tapi kita melihat lain, ada sisipan-sisipan pasal di situ yang memang saya yakin konsennya ke sana sebenarnya. Jadi ini bungkusnya baik, makanya dari awal saya bilang ini seperti pemerintah kayaknya bermain-main dengan narasi seolah-olah ini baik, dan kalau bahasa kita kan itu adalah greenwashing ya, dia kayak tidak tidak serius begitu. Mhm. Karena memang apakah benar-benar tidak ada sama sekali keuntungan yang bisa diambil dari, ekspor pasir ini, Mas Afdillah? Kalau uangnya ada saya yakin gitu. Tapi untungnya saya nggak yakin ada Mbak. Kenapa begitu? Berkaca dari pengalaman sebelumnya, eh, itu kebocorannya itu sampai 90%. Mmm, Dan di mana hari ini kita nggak punya mekanisme, alat, atau sumber daya yang bisa mengawasi, mengontrol, dan mengendalikan itu gitu. Coba, gimana mekanisme pengontrol, tools apa yang bisa dipakai? Karena aktivitas penambangan itu kan di tengah laut, jauh dari tatapan mata kita lah gitu kasarnya ya. Terus ada mungkin pengawasan tapi sangat minim. Hari ini masalah klasik dalam pengelolaan sumber daya alam laut kita adalah masalah pengawasan, Mbak. mhm, Sektor perikanan saja sampai hari ini tidak beres-beres soal pengawasannya. Dan yang menariknya juga, ini rentan ya, sektor pengawasan ini, bahkan kita bilang begini, yang mengawasi ini perlu diawasi gitu loh. Kenapa? Karena ya salah satu rentan suap gitu dan segala macam. Dan kita boleh cek ke lapangan. Kami sudah di sektor-sektor yang lain ya, itu pengawasannya sangat sangat lemah, kemudian rentan suap dan segala macam, benar rentan keamanan juga karena di tengah laut kan dan segala macam. Jadi bagaimana tadi Bapak Menteri menyampaikan ini kita pastikan. Mungkin ya laporan ke Bapak Menterinya bisa, tapi praktek di lapangannya yang terjadi kita bisa ajak, kita bisa lihat sektor yang ada ya, sektor perikanan contohnya, perikanan tangkap dan segala macam. Dan ini akan ada lagi PR baru, yakin nggak bisa mengerjakannya. Kemudian keuntungan yang tadi disampaikan, apakah ada untungnya? Keuntungannya itu, gimana ya, uang yang didapatkan itu tidak akan seimbang dengan apa yang kita rasakan atau dampak jangka panjangnya gitu. mhm. Kemudian yang berikutnya juga adalah, apa yang didapatkan negara, yang diharapkan dari PNBP itu, pasti lebih sedikit dari apa yang diterima oleh para pengusaha yang nantinya akan Mmm, mengambil lahan itu, pemilik modal itu. Ini yang kita
sayangkan juga gitu loh. Jadi ya banyak spekulasi yang di luar sana menyatakan wah ini ada urusannya dengan oligarki dengan 2024 segala macam. Ya bisa saja, siapa tahu. Tapi asumsi-asumsi, tapi dari sisi kami adalah ini bahaya buat lingkungan, bahaya buat masyarakat pesisir, dan tidak ada untungnya sama sekali kalau kita melihat jangka panjang. Karena ada harga yang sangat mahal yang harus dibayarkan oleh kita, bangsa Indonesia, sebagai masyarakat, sebagai negara maritim terbesar di dunia di masa depan. Begitupun kalau bicara sanksi sebenarnya ya, ini sanksinya juga sebenarnya kalau nanti muncul penambang-penambang ilegal atau tambang-tambang ilegal untuk mengekspor, ini kan sanksinya juga sepertinya lemah dan tidak jelas begitu bagaimana mereka akan dihukum jika melakukan tindakan ilegal. Ya, sanksi administrasi, kemudian denda gitu-gitu ya. Hmm. Ya, saya juga berkaca dari sebelumnya, ya kalau memang ada ketahuan mereka diawasi kemudian ada pelanggaran, kemudian kan izin dicabut, didenda gitu. Ya denda aja gitu, karena untungnya udah jauh lebih besar pasti. Denda aja dicabut. Nanti tinggal bikin perusahaan baru aja Mbak gitu. Atas nama ponakan, cucu, orang tua, atau bahkan atas nama sopir juga bisa kan gitu, bikin perusahaan baru. Jadi ini kan modus-modus yang sudah biasa ya dalam negara kita. Bisa diakali lah gitu. Dan buktinya sudah banyak. Jadi pengawasan nggak proper, sanksinya juga nggak ada. Buat saya itu nggak ada, sanksinya nihil ya, administrasi dicabut, kan bisa ajukan izin lagi dan segala macam. Jadi tidak ada efek jerah tapi efek buat kita masyarakat kecil ini ya luar biasa. Kembali karena nanti korbannya adalah mereka yang tinggal di pesisir. Jangan lupa juga kalau ekosistem lautnya rusak akan berdampak besar juga untuk masyarakat Indonesia yang tinggal bukan hanya di pesisir, tapi kita-kita yang tinggal di kota juga kemungkinan besar akan merasakan dampaknya dari kerusakan ekosistem itu ya Mas Afdillah. Ya, hari ini kita merasakan Indonesia panas sekali ya gitu. Ya. Itu jangan pikir itu tidak ada relasinya dengan laut gitu, Mbak. Jadi gini, dampaknya pertama, dampak kehancuran ekosistem. Itu akan membunuh bibit-bibit ikan, kemudian juga akan membuat laut menjadi tercemar, arus migrasi juga terganggu gitu kan, arus migrasi ikan ya. Kemudian semua yang ada di situ akan kehilangan. Artinya secara ekosistem, semua biota laut yang menggantungkan hidupnya di wilayah itu akan kehilangan ruang hidup mereka. Kemudian ini kan laut jadi migrasi juga. Indonesia terkenal sebagai wilayah lalu lintas, baik berbagai macam lah. Tuna, paus, segala macam. Nah, ketika itu, kenapa mereka lewat Indonesia? Karena ada yang dicari di situ. Ada makanan. Tapi ketika ini ditambang dan segala macam, itu hilang, itu terjadi. Dan yang kedua, ini juga memicu konflik sebenarnya. Beberapa kali terjadi di Makassar. Ketika wilayah tambang beririsan dengan wilayah tangkap nelayan, nelayan akan kehilangan ruang tangkap mereka. Terjadilah konflik. Kemudian ketika konflik terjadi, yang dirugikan masyarakat, dikriminalisasi dan segala macam. Karena perusahaan dan pemerintah sendiri bisa memobilisasi sumber daya aparat keamanan untuk melindungi aktivitas tambang tersebut. Karena dinilai ini legal dan segala macam. Terus juga ada dampak krisis iklim yang kita sudah rasakan hari ini, kita sebutkan. Jadi kita harus tahu juga, Mbak, sedimentasi di dasar laut itu mengandung karbon yang jumlahnya luar biasa banyak. Oke. Dan ketika itu diganggu, karbonnya keluar, itu akan menambah jumlah karbon di muka bumi, terekspos lagi, dan itu akan mempercepat krisis iklim. Jadi banyak alasan sebenarnya untuk kita menolak ini. Bukan semata-mata kita tidak suka dengan peraturan pemerintah, tidak, please. Pemerintah jangan melihat seperti itu. Ini banyak alasan yang kita nilai akan memberikan dampak buruk di masa depan, dan hari ini kita sudah rasakan gitu. Oke. Ada 26 pulau yang sudah tenggelam, 115 terancam tenggelam. Ini data pemerintah yang kita pakai, bukan menurut kita. Kenapa itu tidak dijadikan pertimbangan yang pertimbangan utama bagi pemerintah selain memang mencari pendapatan non pajak yang untung besarnya juga para pemilik modal nanti yang memiliki, bukan negara dan bukan masyarakat. Baik, semoga ini jadi gambaran juga bahwa ada dampak yang begitu besar dan begitu masif dari peraturan pemerintah ini. Terima kasih banyak Mas Afdillah sudah berbagi informasi, berbagi gambaran di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu Mas. Ya, terima kasih, sehat-sehat semua.